warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sandro Anugrah dari kelas 8 MID dengan NIM 062240833140 mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu analisis komparatif resiko pada sektor korporasi dengan studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia. Mari simak videonya ya. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis komparatif resiko pada sektor korporasi studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang dilatar belakangi oleh manajemen risiko dalam sektor korporasi merupakan elemen strategis dalam menjaga stabilitas keuangan, keberlanjutan usaha, serta reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin dinamis dan lingkungan ekonomi yang tidak pasti, perusahaan dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dari Jurnal Akuntansi Multi Paradigma 2021, literatur manajemen menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko yang struktur dan terintegrasi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan serta penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, manajemen risiko tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai bagian dari strategi korporasi yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, identifikasi risiko utama. Berdasarkan literatur manajemen risiko perbankan di Indonesia, risiko utama yang dihadapi PT Bank Rakyat Indonesia sebagai lembaga berintermediasi keuangan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan tingkat risiko. Dapat dilihat dari tabel kategori risiko kredit, BRI memiliki dampak yang tinggi dengan skor 5, BNI dampak tinggi, skor 5. Risiko pasar dampak tinggi, skor 4, tinggi, BNI 4. Risiko likuiditas BRI tinggi, BNI tinggi dengan skor 4. Risiko operasional sedang sampai tinggi untuk BRI dengan skor 3, sedang sampai dengan tinggi skor 3 untuk BNI, dan risiko reputasi BRI dampaknya sedang dengan skor 3, BNI berdampak sedang dengan skor 3. Penentuan kategori risiko dalam tabel perbandingan tingkat risiko Bank BRI dan BNI ini mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Berdasarkan peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dengan nomor 18/POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Bank wajib mengelola berbagai jenis risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko. Dapat dilihat dari tabel strategi mitigasi risiko ini, risiko kredit, strategi mitigasinya penguatan analisis kredit dan monitoring NPL. Dengan implementasi pada BRI dan BNI yaitu Credit Scoring System dan evaluasi berkala. Pada kategori risiko pasar, strategi mitigasi yaitu manajemen aset dan liabilitas dengan implementasi diversifikasi portofolio dan hedging. Lalu risiko likuiditas, pengelolaan cadangan likuiditas dengan implementasi liquidity coverage ratio atau LCR. Dan risiko operasional, penguatan pengendalian internal, audit internal dan sistem anti-fraud untuk implementasi pada BRI dan BNI. Dan yang terakhir risiko reputasi, strategi mitigasinya yaitu peningkatan kualitas layanan dengan implementasi manajemen keluhan dan transparansi informasi.
Berdasarkan strategi mitigasi difokuskan pada penguatan sistem pengendalian internal, integrasi teknologi informasi, serta peningkatan kualitas tata kelola perusahaan guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional BRI dan BNI. Penguatan sistem pengendalian internal dilakukan melalui peningkatan fungsi audit internal, pemantauan risiko secara berkala, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses bisnis. Selanjutnya, yaitu kesimpulan, secara komparatif, meskipun kedua bank berada dalam kategori risiko yang relatif serupa karena tunduk pada regulasi dan standar industri yang sama, perbedaan model bisnis menyebabkan variasi dalam karakter dan kompleksitas risiko yang dihadapi. BRI dengan dominasi pembiayaan sektor UMKM lebih sensitif terhadap fluktuasi ekonomi domestik, sedangkan BNI dengan portofolio korporasi dan exposure internasional lebih rentan terhadap volatilitas pasar dan risiko global. Dengan demikian, efektivitas manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh kategori risiko, tetapi juga oleh kesesuaian strategi mitigasi dengan struktur portofolio dan karakteristik operasional masing-masing bank. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.